Halo semuanya, izin mengenal diri Taruna Tingkat 2 Politeknik Payungan Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Julfikar, STB 5414, Prodi Teknik Masyarakat kelas B. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit tidak menular yang akan dibahas dalam video animasi berikut ini. Apakah penyakit tidak menular atau PTM? Penyakit tidak menular atau PTM merupakan penyakit yang tidak dapat ditularkan dari orang ke orang. Perkembangan penyakit ini berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang atau kronis. Penyakit ini bersifat degeneratif dan dapat disebabkan oleh perilaku dan lingkungan yang tidak sehat. Contoh penyakit tidak menular adalah diabetes mellitus dan hipertensi. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal secara terus-menerus. Glukosa darah juga sering disebut dengan gula darah. Apa saja tipe diabetes mellitus atau DM? DM tipe 1 merupakan DM yang disebabkan tidak adanya produksi insulin sama sekali. DM tipe 2 merupakan DM yang disebabkan tidak cukup dan tidak efektifnya kerja insulin. DM gestasional yakni DM yang terjadi saat kehamilan. DM tipe lainnya yakni DM yang disebabkan oleh pemakaian obat penyakit lain. Apa saja faktor yang meningkatkan kemungkinan seseorang menderita DM? Faktor risiko yang tidak dapat dirubah adalah adanya keluarga yang mengalami DM, usia yang semakin bertambah lebih dari 40 tahun, masa kehamilan dengan gula darah tinggi, ibu dengan riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir lebih dari 4 kg, bayi dengan berat badan lahir kurang dari 2,5 kg. Sedangkan faktor risiko yang dapat dirubah adalah obesitas atau kegemukan, kurangnya aktivitas fisik atau olahraga, merokok, suka mengonsumsi makanan yang tinggi lemak, gula dan garam serta rendah serat, penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan stres dalam jangka waktu yang lama. Apa saja komplikasi jangka pendek dan jangka panjang dari DM? Komplikasi jangka pendek dari DM adalah ketoasidosis diabeticum. Pada kondisi ini, pasien dapat tidak sadarkan diri akibat kadar gula darah yang terlalu tinggi. Selain komplikasi jangka pendek, DM juga dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang seperti kerusakan ginjal, penyakit jantung, stroke, impotensi, serta luka yang sulit sembuh hingga memerlukan amputasi. Apa saja tanda dan gejala DM? Pertama, terdapat 3 gejala khas dari diabetes mellitus, yaitu banyak makan, banyak minum, dan banyak buang air kecil. Selain gejala khas tersebut, terdapat juga gejala yang kurang khas seperti penurunan berat badan, pandangan kabur, sering kesemutan, mudah lelah, luka sulit sembuh, dan lain-lain. Kedua, kadar gula darah pasien dengan DM pada waktu puasa lebih dari 126 mg per desiliter. Sedangkan kadar gula darah 2 jam sesudah makan lebih dari 200 mg per desiliter. Apabila terdiagnosis DM, apa yang harus dilakukan? Pertama, mengikuti program Pandu PTM dan Prolanis di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan klinik swasta. Kedua, berolahraga teratur dengan prinsip BBTT, baik, benar, terukur, dan teratur. Ketiga, menjaga pola makan rendah gula. Keempat, meminum obat DM secara teratur sesuai dengan petunjuk dokter. Dan yang terakhir, monitoring kadar gula darah dan cek kesehatan secara rutin. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah DM? Mempertahankan berat badan ideal, kelola stres, rutin aktivitas fisik 30 menit setiap hari, hindari merokok dan alkohol, tes gula darah secara teratur,
Makan makanan sehat 3-5 porsi buah dan sayur sehari, kurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Apa itu penyakit hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa. Untuk menegakkan diagnosis hipertensi, dilakukan pengukuran tekanan darah minimal 2 kali dengan jarak 1 minggu. Klasifikasi hipertensi menurut International Society of Hypertension pada tahun 2020 adalah dikatakan normal jika tekanan darah sistolik menunjukkan angka kurang dari 130 mm air raksa dan tekanan darah diastolik menunjukkan kurang dari 85 mm air raksa. Dikatakan prahipertensi apabila tekanan darah sistolik menunjukkan angka 130 hingga 139 dan tekanan darah diastolik menunjukkan 85 sampai 89 mm air raksa. Dikatakan hipertensi tingkat pertama jika tekanan darah sistolik menunjukkan angka 140 sampai 159 atau tekanan darah diastolik menunjukkan 90 sampai 99 mm air raksa. Dikatakan hipertensi tingkat 2 jika tekanan darah sistolik menunjukkan angka lebih dari sama dengan 160 mm air raksa atau tekanan darah diastolik menunjukkan angka lebih dari sama dengan 100 mm air raksa. Apa saja tanda dan gejala hipertensi? Pasien dengan hipertensi ditandai dengan peningkatan tekanan darah dalam jangka waktu lama, yaitu lebih dari 120/80 mm air raksa. Pasien dengan hipertensi dapat mengalami sakit kepala, nyeri tengkuk, sulit tidur, kelelahan, mual muntah, sesak nafas, gelisah, serta pandangan kabur. Apa saja faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang menderita hipertensi? Yang pertama, keturunan dan usia yang menjadi faktor risiko yang tidak dapat dirubah. Yang kedua, stres. Ketiga, merokok. Keempat, kegemukan. Kelima, kurang aktivitas fisik atau berolahraga. Keenam, konsumsi minuman keras. Dan yang terakhir, adanya kerusakan ginjal. Mengapa hipertensi berbahaya? Hipertensi dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, serta kebutaan. Tidak semua penderita hipertensi menyadari penyakit yang dideritanya. Hal ini yang membuat hipertensi kerap disebut sebagai silent killer atau pembunuh senyap. Bagaimana prinsip penata laksanaan hipertensi yang benar? Untuk menghindari berbagai komplikasi tersebut, pasien hipertensi wajib untuk menjaga tekanan darah. Mari lakukan kendali hipertensi dengan patuh, yakni P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. H. Hindari asap rokok dan alkohol. Ayo hidup sehat, masa muda sehat, hari tua nikmat, tanpa penyakit tidak menular. Nah, sudah pada tahu kan apa itu penyakit yang menular? Demikianlah hasil video presentasi singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. See you.